Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video podcast yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini penerapan prinsip Understanding by Design (UBD) dalam podcast PPL PBG di SMA Negeri 15 Semarang. Kajiannya berupa kajian literatur dan perbandingan pendekatan pembelajaran. Di sini kami berenam, ada Mbak Galuh, Mas Irfan, ada Bulan, Agnis, saya sendiri, Jean Aida, dan Diah. Langsung ke yang pertama, ada desain pembelajaran. Jadi fokus pembelajaran yang ada pada podcast kami menggunakan topik healthy lifestyle. Teksnya yaitu teks analitikal, dan anak-anak diminta untuk membuat project menggunakan mind mapping. Mind mapping ini membantu siswa untuk mengorganisasi ide mereka secara lebih runut, secara lebih terstruktur, dan juga indah dipandang secara visual, sehingga memudahkan mereka untuk belajar karena visualisasi dilihat enak. Dan pembelajarannya berpusat pada siswa, student centered learning, karena berbasis kelompok. Dan kenapa berbasis kelompok? Karena untuk meningkatkan keterlibatan gotong royong diskusi anak-anak. Nah, literatur pendukung yang kami gunakan di sini ada Wiggins and McTighe 2005. Di sini dijelaskan bahwa Understanding by Design atau UBD menekankan desain pembelajaran yang dimulai dari hasil belajar yang diinginkan dengan metode seperti mind mapping yang mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi siswa. Next, selanjutnya Bulan. Oke, yang kedua ada assessment. Assessment yang digunakan untuk menjelaskan tentang aspek penilaiannya, yaitu berupa konten, organisasi teks, sintaksis, kosakata, mekanik atau ejaan, dan bacaan. Untuk metodenya sendiri, yaitu penilaian formatif dengan melaksanakan observasi dan diskusi, serta penilaian sumatif yang menggunakan proyek teks analytical individu. Untuk literatur pendukungnya, yaitu UBD yang mendorong asesmen otentik berbasis proyek yang relevan dan mendukung penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Galuh. Baik, mengenai strategi pengajaran dan penggunaan teknologinya adalah tujuannya untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan juga dinamis. Nah, strategi yang digunakan adalah menggunakan Google Forms untuk refleksi siswa dan juga mind mapping dan permainan snake and ladder. Dalam permainan ini siswa atau peserta didik dapat menggunakan permainan sebagai diskusi mereka untuk lebih enjoy begitu, untuk lebih menarik dalam melakukan diskusi. Lalu literatur pendukungnya adalah seperti yang disampaikan oleh Jen, kami menggunakan Wiggins dan McTighe. Teknologi mendukung keterlibatan siswa dan asesmen otentik. Pendekatan kreatif seperti permainan menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Terima kasih. Setelah itu dilanjutkan oleh Mas Irfan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan penyesuaian dalam pengajaran. Dalam tantangannya, pengelolaan waktunya kadang tidak sesuai jika media tidak terlalu mendukung. Contohnya kalau mind mapping itu, kalau siswa itu kayak tulisnya kurang, itu juga kadang kurang baik. Makanya juga seperti tasnya juga kadang saat guru persiapan kadang siswa minta kertas lagi karena apa? Kadang mereka salah tulis atau salah apa. Kemudian kalau literasi pendukungnya adalah UBD mengakui pentingnya fleksibilitas guru dalam menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya akan masih ada lagi ya. Dan di sini adalah motivasi dan inovasi dalam pengajaran. Motivasi siswa adalah beberapa pembelajaran strategi dengan situasi nyata dan diferensiasi konten, proses atau produk untuk memenuhi kebutuhan individu.
metode pendukungnya adalah mendorong pembelajaran relevan dan bermakna sejalan dengan diferensiasi dalam memenuhi kebutuhan siswa. Ini menurut Tomlinson terbitan 2001. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Dia. Jadi kali ini saya akan menyampaikan terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi menggunakan pendekatan pembelajaran lain atau literatur lain. Kalau yang tadi kan sudah dikaji menggunakan literatur khusus UBD. Nah, untuk kali ini kita kaji menggunakan pendekatan dan teori pembelajaran yang lainnya. Nah, yang pertama ada teori konstruktivisme by Piaget dan Vygotsky. Pada teori konstruktivisme, terutama yang diterapkan dalam pembelajaran, itu menekankan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Pendekatan kelompok dalam podcast mencerminkan prinsip ini. Nah, pendekatan kelompoknya kan tadi ada pembuatan mind mapping, termasuk permainan snake and ladder itu juga dimainkan dalam kelompok. Selanjutnya ada teori pembelajaran aktif oleh Bonner tahun 2010. Penggunaan teknologi dan diskusi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, penggunaan teknologi yang digunakan tadi kan ada penggunaan Google Form untuk refleksi, kemudian diskusinya pada saat pembuatan mind mapping dan permainan snake and ladder tadi. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, di situ ada kesalahan ketik sedikit ya, PJBL bukan PBL. Asesmen berbasis proyek mendorong keterampilan kritis dan kreatif sesuai dengan prinsip PJBL dan UBD. Selanjutnya ada differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi itu oleh Tomlinson tahun 2001 ya. Nah, dalam pembelajaran yang disampaikan dalam podcast menyesuaikan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik sejalan dengan prinsip differentiated instruction oleh Tomlinson ini. Kemudian pendekatan pembelajaran lain atau yang terakhir ini ya, itu experiential learning oleh Koch ya. Experiential learning itu berarti pembelajaran berbasis pengalaman di real life. Nah, pembelajaran berbasis pengalaman langsung ini juga memanfaatkan refleksi dan pengujian yang tercermin dalam pembelajaran yang disampaikan di dalam podcast. Jadi pembelajaran yang disampaikan di dalam podcast itu juga mencerminkan experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, untuk yang terakhir berupa kesimpulannya akan disampaikan oleh Agnes. Jadi podcast PPLPTJ ini menerapkan prinsip UBD dengan pendekatan pembelajaran yang relevan, kolaboratif, berbasis teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Strategi ini sejalan dengan teori-teori pendidikan lainnya seperti konstruktivisme, pembelajaran aktif, dan pembelajaran berbasis proyek, menjadikannya model pembelajaran yang efektif dan inovatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.